Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Kemarin kita sudah belajar tentang gagasan utama. Kita sudah menyelesaikan soal tentang gagasan utama juga. Sekarang kita lanjut latihan soal tentang gagasan utama atau ide pokok. Sudah siap? Kalau begitu kita langsung saja ke soal nomor 1. Coba kalian cari jawabannya dulu. Kalau sudah, mari kita bahas. Nomor 1, sebanyak ratusan ruko di kawasan pabrik dan pergudangan Jalan Raya Gedang, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa siang mendadak roboh. Namun sama sekali tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Di sini ada kata tersebut. Tersebut ini maksudnya adalah kejadian ratusan ruko roboh. Ratusan ruko mendadak roboh. Berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Oke. Kemudian kita lanjut kalimat nomor 3. Dugaan sementara ratusan ruko itu ambruk akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak kuat. Nah, di sini ratusan ruko itu. Nah, di sini ratusan ruko itu kok apa namanya? Ambruk akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak kuat. Jadi ada pengulangan kata ratusan ruko, sedangkan di kalimat pertama ratusan ruko. Kalimat pertama ratusan ruko di kawasan pabrik itu roboh, ya kan? Kemudian di kalimat ketiga ratusan ruko itu ambruk atau ya ambruk lah. Tapi di sini ada penjelasan akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak kuat. Jadi seolah-olah ini masih apa namanya? Masih ada penjelas. Coba kita baca kalimat berikutnya. Salah satu saksi mata kejadian saat dihubungi Wertodeso via telepon menuturkan bahwa ruko tersebut, nah di sini ada tersebut lagi. Di sini ada tersebut. Nah, ambruk begitu saja. Tapi tersebut di sini ini merujuknya ini bisa ratusan ruko atau ke ratusan ruko yang kalimat pertama. Menuturkan bahwa ruko tersebut, barunya ruko yang ambruk itu, nah ini bisa menjelaskan ratusan ruko yang ada di kalimat ketiga atau kalimat pertama. Jadi di sini yang kuat kandidat kalimat utama itu antara kalimat pertama dan kalimat ketiga. Mana kira-kira kalimat utamanya? Yang kalimat nomor 1 atau kalimat ketiga? Mari kita perhatikan, ratusan ruko itu ambruk, ya kan? Akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak kuat. Yang kalimat pertama, sebanyak ratusan ruko, nah kan ratusan ruko itu mendadak roboh. Nah, sekarang kalian perhatikan, mendadak roboh dengan bangunan yang tidak kuat. Kira-kira ini apa namanya? Masih umum yang mana? Kalau menurut saya kan di sini kan ratusan ruko itu ambruk. Kenapa? Karena konstruksinya tidak kuat. Kemudian dijelaskan pada kalimat pertama, yaitu ambruknya itu secara mendadak. Bisa dipahami dari sini. Jadi kalimat ketiga itu kalau menurut saya itu adalah bagian kalimat utama. Kenapa? Karena ratusan ruko itu dijelaskan di kalimat ketiga itu ratusan ruko itu ambruk akibat konstruksi bangunan yang sudah tidak kuat. Kemudian ratusan ruko ini ambruk itu dijelaskan di kalimat pertama. Di kawasan pabrik sampai terakhirnya Banyuwangi pada Selasa siang mendadak roboh. Ya kan di sini mendadak roboh ini kan menjelaskan kalimat ketiga. Kemudian di kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama.
Sedangkan kalimat yang 4 ini bisa menjelaskan kalimat yang pertama atau menjelaskan kalimat yang ketiga. Jadi, paragraf ini adalah paragraf ineratif. Ide pokoknya atau kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kalau begitu, kita langsung saja. Ide pokok paragraf di atas adalah ide pokoknya yang mana? Ratasan ruko ambruk karena konstruksi kurang kuat. Nah, langsung ketemu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalian cari jawabannya. Sudah ketemu? Kalau sudah, mari kita jawab. Kita bahas yang nomor 2. Perang gerilya ternyata memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah Sosial dan Budaya, dampak positif perang gerilya. Nah, di sini ada perang gerilya. Di sini ya. Mana ya? Nah, ini di sini ada perang gerilya dan di sini ada di kalimat kedua juga ada perang gerilya. Perang gerilya. Tapi di kalimat pertama ini perang gerilya yang kenapa? Perang gerilya ternyata memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Memiliki dampak. Perang gerilya itu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Nah, di kalimat kedua berdasarkan penjelasan di Jurnal dan Budaya, dampak positif. Kalau kalian perhatikan, perang gerilya ini pada kalimat pertama ini menjelaskan bahwa perang gerilya ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Dampaknya apa? Ya macam-macam. Bisa dampak baik, bisa dampak kebahagiaan. Jadi masih banyak. Kita masih belum tahu dampaknya apa. Nah, kemudian dijelaskan di kalimat kedua, dampak positif. Dengan begitu, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Ya kan, sudah ya. Nah, di sini kita sudah bisa menebak kalimat utamanya itu di mana. Tentunya di kalimat pertama kan. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dulu. Kalimat ketiga, dari segi sosial dampak perang gerilya. Nah, di sini ada perang gerilya lagi. Nah, di sini ada perang gerilya. Membuat masyarakat semakin meningkat kerukunannya. Nah, membuat masyarakat semakin meningkat kerukunannya. Dampak. Jadi dampak dari perang gerilya di kalimat ketiga ini adalah semakin meningkat kerukunannya. Jadi ini menjelaskan kalimat pertama juga. Kalimat ketiga menjelaskan kalimat pertama. Oke, kita lanjut ke kalimat keempat. Perang ini, nah di sini ada perang ini. Perang ini itu maksudnya kembali ke perang gerilya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi kalimat keempat ini menjelaskan tentang perang gerilya. Perang gerilya yang ada di kalimat pertama, ya kan? Kita lanjut. Adanya perang ini, nah ini ada perang ini. Perang ini merujuk ke perang gerilya. Semuanya menjelaskan kalimat pertama, ya kan? Tentunya kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Gagasan utama pada teks di atas adalah gagasan utamanya atau ide pokoknya berada di kalimat utama. Dampak negatif perang gerilya, bukan, ini penjelas dari paragraf. Dampak perang gerilya bagi kehidupan masyarakat. Nah, dampak ini masih umum. Dampaknya apa? Ya macam-macam. Dampaknya dampak positif, dampaknya semakin meningkatkan kerukunan. Nah, itu kan dijelaskan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 3. Hasil review. Kalian kerjakan dulu. Sudah ketemu? Kalau ketemu mari kita bahas nomor 3. Hasil review dan meta-analisis yang dilakukan secara sistematik oleh Hill dan kawan-kawan menunjukkan bahwa prevalensi global penyakit ginjal kronis sebesar 13,4%. Menurut data WHO, penyakit ginjal kronis telah menyebabkan
850.000 orang meninggal dunia setiap tahun. Nah, kita langsung baca pertanyaannya. Gagasan pada kalimat yang bercetak miring dapat diungkapkan melalui, oke, kita analisa yang bercetak miring dulu. Nah, di sini ada menurut data WHO. Terus kemudian penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis ini strukturnya menjadi subjek. Telah menyebabkan. Nah, di sini menjadi predikat. Kemudian 850.000 orang meninggal dunia. Ini menjadi objek setiap tahun keterangan waktu. Nah, kita bahas nomor yang A dulu. Penyakit ginjal telah menyebabkan kematian. Apakah di kalimat yang bercetak miring ini penyakit ginjal menyebabkan kematian? Oh iya, tapi perlu diperhatikan di sini penyakit ginjal kronis. Ada kronisnya, tetapi yang A tidak ada kronis. Ginjal saja. Jadi masih umum ginjal itu. Ya, berarti yang A salah. Yang B, sebanyak 850.000 orang meninggal. Sebanyak orang meninggal setiap tahun akibat penyakit kronis berdasarkan data WHO. Nah, sebanyak ini orang meninggal. Ini ada ya, orang meninggal setiap tahun. Nah, ini setiap tahun, ada setiap tahun akibat penyakit kronis. Nah, di sini penyakit kronis. Kan macam-macam penyakit kronis itu. Tapi teks yang miring ini adalah penyakit ginjal. Nah, di sini tidak ada penyakit ginjalnya. Ini yang B yang salah. Yang C, setiap tahun, nah ini waktu, ya setiap tahun, data WHO sudah melaporkan 850 orang meninggal dunia. Ini akibatnya apa? Ini belum diketahui akibatnya. Ini yang salah. Sedangkan di kalimat yang bercetak miring ini sudah diketahui, yaitu akibatnya dikarenakan ginjal kronis. Yang D, kematian akibat penyakit ginjal kronis. Nah, kematian akibat penyakit ginjal kronis. Ginjal kronis, ya kan? Yang dilaporkan oleh WHO. Nah, ini dilaporkan oleh WHO berarti datanya WHO. Terjadi pada 850.000 orang setiap tahun. Nah, kematian akibat penyakit ginjal kronis. Oke, ini simpan dulu. Sekarang yang E, data dari WHO menunjukkan bahwa orang meninggal dunia akibat penyakit ginjal kronis. Data dari WHO ini ada menunjukkan bahwa 850 orang meninggal dunia akibat penyakit. Nah, ini antara D yang E, yang benar yang mana ini? Nah, di sini dari orang meninggal dunia. Oh, oke, orang meninggal dunia. Menunjukkan orang. Nah, ini orang meninggal dunia. Di sini orang meninggal dunia setiap tahun. Nah, data ini yang ini nggak ada setiap tahunnya. Berarti yang benar yang D. Ini kurang tahunnya ya. Tidak diketahui setiap berapa tahun. Kita lanjut nomor 4. Kalian cari dulu kalimat utama paragraf di atas terletak pada kalimat. Sorry ya, ini ada yang kurang. Ini seharusnya 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 ini. Seharusnya. Sudah ketemu? Kalau sudah, mari kita bahas nomor 4. Orang yang suka merokok sangat berpotensi penyakit jantung dan paru-paru. Oke. Dampak lain yang berhubungan dengan keturunan yakni berakibat pada kemandulan. Dampak lain, dampak dari suka merokok. Berarti kalimat kedua ini
kalimat kedua ini masih setara lah. Setara. Jadi gini, orang yang suka merokok sangat berpotensi penyakit jantung dan paru-paru. Kemudian kalimat kedua, dampak lain, dampak dari merokok yang berhubungan dengan turunan, yang ini berakibat kemandulan. Ya, kemandulan. Terus yang kalimat ketiga, bagi seorang ibu hamil, jika dia seorang perokok, maka ia mengalami gangguan pada janin. Ya kan? Nomor 3, merokok juga buruk terhadap olahragawan. Ya, masih menceritakan tentang rokok. Kemudian kalimat kelima, di sini ada kata demikianlah bahaya rokok. Jadi penuturan di kalimat 1, kedua, ketiga, dan 4 itu menjelaskan bahaya rokok. Kalau yang kalimat kelima ini kan masih umum, bahaya rokok. Belum dijelaskan bahaya rokoknya itu apa. Kemudian dijelaskan di kalimat pertama, bahaya rokok itu berpotensi penyakit jantung dan paru-paru. Bahaya rokok mengakibatkan kemandulan di kalimat kedua. Bahaya rokok mengalami gangguan pada janin. Bahaya rokok itu buruk pada olahragawan. Nah, berarti kalimat utama terdapat di yang nomor 5. Kita lanjut nomor 5. Gagasan utama pada graf di atas adalah, kalian cari dulu. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari kita bahas nomor 5. Gedung-gedung kesehatan pada tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah Banyuwangi berada dalam kondisi yang tidak baik. Banyak di antara gedung-gedung tersebut, nah di sini ada tersebut. Gedung-gedung tersebut berarti gedung-gedung kesehatan. Bangunannya hampir roboh. Sejumlah 30 gedung kesehatan dari 90 bangunan terhitung rusak. Banyak bangunan kesehatan yang pada bagian kusen dan temboknya mulai retak. Nah, kalimat kedua, banyak di antara gedung-gedung tersebut, gedung-gedung kesehatan. Ya kan? Berarti gedung-gedung kesehatan hampir roboh. Kalau di kalimat pertama, gedung-gedung kesehatannya tidak baik. Nah, jadi tidak baik ini maksudnya gimana? Apa kacanya tidak baik? Atau gedungnya itu jelek? Atau gedungnya itu tidak arsitektur? Kan macam-macam. Tidak baik ini. Kemudian dijelaskan di kalimat kedua. Gedung-gedung tersebut, gedung-gedung kesehatan, itu hampir roboh. Ternyata tidak baiknya itu roboh. Dijelaskan, berarti kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Kita lanjut ke kalimat ketiga. Sejumlah 30 gedung kesehatan dari 90 bangunan terhitung rusak. Nah, ini dikatakan rusak. Oke. Banyak bangunan kesehatan yang pada bagian kusen dan temboknya mulai retak. Nah, rusak di sini ini menjelaskan kerusakan tidak baik, ini kan sama dengan rusak. Nah, rusak di kalimat ketiga ini menjelaskan rusaknya itu di mana? Rusaknya itu yang dijelaskan itu jumlah 30 gedung kesehatan dari 9 bangunan terhitung rusak. Jadi menjelaskan bahwa gedungnya itu ada 90. Yang rusak ada 30. Jadi di sini itu gedung-gedung di kalimat pertama, gedung-gedung tidak baik atau tidak rusak. Kemudian rusaknya itu dijelaskan. Kalimat kedua menjelaskan bahwa gedung-gedung itu roboh. Kalimat ketiga menjelaskan bahwa terdapat 30 gedung kesehatan yang rusak. Kemudian di kalimat keempat, banyak bangunan kesehatan yang pada bagian kusen. Nah, ini lebih mengarah ke kerusakannya. Kerusak. Nah, ini seharusnya kembali ke sini, menjelaskan ke kalimat ketiga. Rusaknya itu temboknya mulai retak. Nah, rusak. Berarti ini kalimat keempat ini menjelaskan kalimat ketiga. Kalimat ketiga menjelaskan kalimat pertama.
Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kerusakan gedung-gedung kesehatan. Kerusakan gedung-gedung kesehatan. Gedung kesehatan. Oke, kita ambil keep dulu. Kerusakan bangunan kesehatan yang disebabkan oleh rayap. Oh, nggak ada istilah rayap di paragraf. Jumlah bangunan yang rusak sangat banyak. Nah, ini menjelaskan sangat banyak. Ini kan 30. Nah, ini menjelaskan ini. Penjelas. Ini salah. Banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Banyuwangi. Rusak. Oh, salah. Bukan. Ini juga kalimat penjelas. Nah, banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Banyuwangi. Oh, oke. Ini bisa ini. Banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Banyuwangi. Nah, kata lain dari tidak baik itu kan rusak. Berarti banyak bangunan kesehatan rusak di wilayah Banyuwangi. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut nomor 6. Kalian cari ide pokok paragraf di atas adalah, kalau sudah ketemu, mari kita bahas nomor 6. Seorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu, nah di sini ada memiliki. Di sini memiliki. Nah, ini memiliki ya, kata rujukannya itu memiliki ini, memiliki. Nah, memiliki. Berarti memiliki. Di sini ada kata memiliki, ini sama dengan di kalimat pertama. Tapi memiliki di kalimat pertama ini memiliki apa? Banyak. Bisa memiliki pisang, memiliki kompor, memiliki rumah, memiliki mobil, macam-macam. Kemudian dijelaskan di kalimat kedua. Ketika memiliki ilmu, nah memiliki ilmu sudah lebih menjurus lagi, yaitu memiliki ilmu. Dia akan diuji dengan beberapa jauh kemampuannya memanfaatkan ilmu. Ketika mempunyai harta, nah memiliki harta. Jadi lebih spesifik lagi, memiliki harta. Dia akan diuji dengan keikhlasannya, mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Di saat menduduki suatu jabatan, menduduki jabatan berarti memiliki jabatan. Ia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya mempertanggungjawabkan wewenang yang diembannya. Kita sudah tahu kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jadi ide pokoknya adalah ujian hidup seseorang. Nah, ini kurang N ya. Ujian hidup seseorang. Oke, kita ambil. Kebahagiaan keluarga. Oh, tidak bahas kebahagiaan keluarga. Seseorang yang memiliki harta. Oh, tidak pas. Tanggung jawab yang berwenang. Oh, tidak pas. Ujian dalam memanfaatkan ilmu. Ini juga penjelas kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 7. Ide pokok paragraf di atas adalah, kalian cari dulu. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas nomor 7. Sampah plastik hingga kini masih menjadi masalah serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik. Di sini ada kata sampah plastik. Di sini juga ada sampah plastik. Tak hanya dijumpai di wilayah darat, tetapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Coba perhatikan, di sini ada masalah serius. Masalah seriusnya apa? Masalah kan banyak. Nah, ya masalah keuangan itu juga masalah, terus diputus sama pacar itu juga masalah, kan macam-macam masalah. Nah, kemudian masalah ini dijabarkan di kalimat kedua. Masalahnya adalah menyebar luas. Jadi plastik ini sudah menyebar luas ke wilayah lautan. Ini masalah. Jadi kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Menyebar luas, ini menjadi masalah. Kemudian semua pihak diimbau untuk harus terlibat dalam penanganan sampah plastik. Ada pengolahan sampah plastik yang di lautan. Nah, ini lanjutan dari para kalimat kedua. Kalimat keempat, semakin banyak sampah di laut, maka semakin besar ancaman. Jadi masalah serius itu
ancaman kalau sampah semakin banyak di laut. Jadi dengan begitu kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ide pokok paragrafnya ada di kalimat pertama. Yang jawabannya adalah sampah plastik menjadi persoalan serius. Oke, kita ambil. Sampah menjadi ancaman kelestarian laut. Oh, tidak, ini kalimat penjelas. Sampah plastik tidak hanya ada di darat, tapi ini kalimat penjelas. Himbauan untuk terlibat dalam oh, ini penjelas ya. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan sampah plastik. Ini enggak deh kayaknya. Jawabannya adalah yang sampah plastik menjadi persoalan serius. Kita bahas nomor 8. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah kalian cari terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Dampak merebaknya penyebaran pandemi COVID-19 dari negeri Cina mulai mengancam berbagai bidang bisnis, termasuk perhotelan. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot. Nah, perhotelan. Jadi, pengunjung hotel itu mulai merosot hingga tingkat hunian hotel di berbagai daerah berkurang sehingga 10% bahkan lebih. Ide pokoknya adalah di kalimat pertama. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap bisnis perhotelan. Oke, kita ambil. Penyebaran COVID dari negeri Cina. Oke, tapi di kalimat kedua itu menjelaskan masalah hotel. Jadi hotelnya ini harus masuk dalam ide pokok. Karena kalimat penjelas di kalimat kedua ini membahas masalah hotel, penurunan pengunjung di hotel. Ya, ini nggak ada hotelnya, salah. COVID mengancam bisnis perhotelan di Cina. Bolehlah, oke lah. Dampak COVID terhadap penghuni hotel di berbagai daerah terhadap penghuni. Oh tidak, di penjelasan kalimat kedua ini penurunan pengunjung. Nah, lebih spesifik lagi penurunan pengunjung. Yang dampak penyebaran COVID dirasakan oleh para pengusaha. Ini hotelnya nggak ada. Yang dibahas di kalimat kedua itu adalah tentang hotel. Jadi antara A dan C mengancam bisnis perhotelan di Cina, dampak penyebaran. Kalau mengancam, ini ada dampak. Ada dampak. Di sini tidak ada mengancam. Berarti yang C salah, yang benar adalah yang A. Kita lanjut nomor 9. Gagasan utama paragraf tersebut adalah titik. Kalian jawab terlebih dahulu. Yang mana? Sudah ketemu? Kalau begitu, mari kita bahas. Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita dari kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut. Nah, ini ada pengulangan kata. Tapi hati-hati, nanti dulu. Tersebut, yaitu dari kegiatan bertanya, kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Ya kan? Ini kan lanjutannya. Apakah menjelaskan di kalimat pertama? Kalimat pertama bertanya membuat orang. Nah, terus kalimat kedua bertanya, kegiatan bertanya kita memperoleh informasi. Masih setara ya. Kemudian di kalimat ketiga, dalam segala aspek kehidupan kita pasti melakukan kegiatan bertanya. Masih menjelaskan tentang bertanya. Siswa di sekolah akan bertanya kepada guru. Masih menjelaskan tentang bertanya. Siswa melakukan kegiatan bertanya. Masih menjelaskan bertanya juga. Jadi seolah-olah kalimat pertama, kedua, ketiga, berapa ini? Ini adalah penjelas. Nah, kalimat terakhir kita lihat. Jadi, nah ini ada kata jadi. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Nah, masih umum. Kemudian dijabarkan, bertanya ini dijabarkan. Nah, dengan bertanya, alhamdulillah. Jadi kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Ini adalah paragraf induktif. Jadi gagasan utama paragraf tersebut adalah bertanya membuat seseorang lebih peka. Oh, ini penjelas. Bukan. Kita bisa mengetahui segala hal yang tidak diketahui. Ini penjelas juga.
Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Manfaat dari pertanyaan jawabannya adalah yang C. Bertanya digunakan dalam setiap aspek kehidupan. Ini kayaknya nggak ada di paragraf deh. Bertanya menandakan siswa dapat menyerap. Ini penjelas. Oh, ini nggak dijelaskan nih di paragraf ini. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, sampai sini, sampai nomor 9. Semoga bermanfaat. Semoga kita lolos PNS di tahun ini. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.